Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segenap tamu undangan yang kita hormati dan segenap santri pondok pesantren Sunia Salafiyah, kemerdekaan anugerah daripada Allah, nikmat daripada Allah yang harus kita jaga dan kita syukuri. Nah teman-teman, jadi ini adalah Habib Taufik ya, Pak Taufik itu. Jadi kalau saya lihat ya video yang sedang viral-viral ini, sejak kapan para Habib-Habib Alawi ini melakukan yaitu upacara kemerdekaan Indonesia? Ya baru-baru ini teman-teman ya, mengenai Kiai Imaduddin Al-Bantani yang telah membongkar, yaitu pertama adalah membongkar nasabnya dan membongkar jiwa nasionalismenya itu teman-teman. Nah jadi mereka ini sekarang melakukan ya upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan Bapak Rizik Syihab juga mengadakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia teman-teman. Ini ada apa teman-teman? Jadi kedok mereka ini sudah mulai terbongkar dan ya mereka ingin menutupi kedoknya. Maka dari itu mereka ini melakukan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Ya seakan-akan jiwa nasionalisme. Lawan daripada kemerdekaan adalah penjajahan yang harus kita lawan. Karena itu jiwa berjuang tidak boleh berhenti sekalipun sudah kita rasakan kemerdekaan. Karena sesungguhnya penjajahan dahulu adalah berupa orang-orang asing yang menguasai negeri ini. Tetapi penjajahan yang lainnya mungkin harus kita lawan, yaitu apa? Penjajahan kebodohan atau pembodohan. Ya kelompokmu sendiri itulah ya yang menjajah, yaitu spiritual perbudakan. Jadi sebagian kaum muslimin itu terdoktrin dengan kelompok Pak Habib ini ya teman-teman, yaitu dengan mendoktrin bahwasanya para habaib ini ikut andil, ikut berjuang, yaitu memerdekakan Indonesia. Para habaib itu bukan ungkang-ungkang, bukan minta-minta, bukan memelas. Para habaib itu adalah berjuang dan memerdekakan Indonesia. Itu ada video teman-teman. Bahkan mereka itu mendoktrin bahwasanya kalau ente tidak mencintai, tidak memuliakan cucu Nabi, para habaib, ente nanti kualat dan tidak mendapat syafaat. Mana dalilnya teman-teman ya? Kalau jawaban saya sih ya tes DNA dulu baru ngomong seperti itu ya. Jadi mereka ini sudah mulai kelabakan teman-teman, dan seakan-akan mereka itu ingin menunjukkan kepada masyarakat, yaitu kaum muslimin Nusantara ini, bahwasanya mereka itu adalah jiwa nasionalis. Padahal mereka itu juga menjajah ya, menjajah spiritual perbudakan. Dengan apa teman-teman? Dengan mereka itu mengatasnamakan sebagai zuriat baginda Nabi SAW. Mereka membuat makam-makam palsu, makam pahlawan Indonesia Nusantara seperti Pangeran Diponegoro, mereka ba'alawikan, mereka ubah, dan banyak lagi klaim-klaim palsu teman-teman. Nah sekarang ini mereka sudah mulai kelabakan dan menutupi kedoknya. Nah teman-teman, mari kita simak video yang satu ini. Ini akan dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan betul saja. Pertama yang dibongkar adalah masalah nasab, kedua yang dibongkar adalah masalah nasionalisme. Mereka tidak berbaur dengan Indonesia, tidak mencintai Indonesia seutuhnya, bahkan mengangkangi warga negara Indonesia agar ikut mereka, ikut membanggakan mereka, ikut mendukung mereka, memuja mereka. Bahkan melarikan kekaguman warga muslimin pribumi Indonesia ini bukan pada Indonesianya, tetapi pada Yaman, pada Tarib, pada Hadramaut, ya, pada keagungan wali-wali mereka, keagungan keturunan-keturunan mereka. Ini kan penjajahan namanya. Nah, ya betul. Maka Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menohok mereka, menunjuk mereka dari sisi ini. Ya jangan begitu, kamu harus Indonesia, kamu harus nasionalisme, kamu harus belajar lagi konsep Pancasila, konsep Islam Indonesia, kamu harus menjadi orang Indonesia. Begitu kira-kira keinginan daripada Kiai Haji Imaduddin dan para pendukung daripada tesis beliau yang kemudian mendirikan PWILS itu. Jadi bagaimana Pak Alwi ini dengan nasionalismenya? Ya lagi belajar. Belajar berpakaian, belajar menanggalkan jubah, mengganti dengan peci hitam, belajar memakai batik, belajar memakai sarung, belajar tidak tongkat-tongkatan, tidak jubah-jubahan, tidak imamah-imamahan. Ya, belajar menghilangkan yang keagungan itu, diganti dengan kesederhanaan muslimin pribumi Indonesia.
Mereka lagi belajar, maka dengan adanya polemik nasab ini, mereka belajar menjadi orang Indonesia. Ya bagus juga. Tapi sepertinya sudah terlambat. Karena ini kamuflase saja, penyelamatan diri, bukan kesadaran diri dari dulu. Oh iya. Kecuali ya tadi itu, segelintir Habib-Habib yang sudah Indonesia, seperti Habib Quraisy Shihab. Yang lainnya ya meyaman, menimur tengah, meluarkan diri. Ya, kocak ya memang yang mereka itu ya teman-teman. Ya kemarin-kemarin tuh kemana mereka itu kalau ceramah kok ya meninggi-ninggikan kota Tahrim gitu teman-teman ya. Nah sekarang ini sudah kedoknya sudah terbongkar ya, takut kali ya, takut kalau digerebek sama TNI. Nah maka dari itu teman-teman ya, kita sebagai kaum muslimin kan ya, jangan mudah tertipu dengan kedok-kedok mereka itu, yang dimana mereka itu kan mengaku sebagai zuriat baginda Nabi SAW, tapi mereka itu ada misi tertentu teman-teman. Ya, mereka itu ingin menguasai Indonesia. Ini yang masih hangat-hangat ya, itu masalah terkait kuburan ya, yaitu makam-makam yang dimana makam-makam itu, makam-makam Ba'lawi itu ada di Sunan Bonang, itu masih hangat itu. Ini juga berhati-hati teman-teman. Jadi sedikit demi sedikit ya, mereka itu sudah ketahuan sendiri kedoknya teman-teman. Mereka itu ingin menjajah, ya itu melalui dengan spiritual perbudakan. Terutama adalah kaum muslimin Nusantara ini. Ini yang selalu didoktrin adalah warga NU teman-teman ya. Didoktrin bahwasanya kalian itu wajib memuliakan cucu Rasulullah, para habaib. Itulah doktrin mereka teman-teman ya. Kalau kalian memuliakan cucu Rasulullah, nanti kalian akan bersama Rasulullah dan cucu-cucunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena masih belajar, mungkin ya karena keadaan yang terdesak, berkamuflase, bertakiyah wallahu alam, tapi kita bisa lihat kelucuan-kelucuan mereka, kecanggungan-kecanggungan mereka, kikuknya mereka ketika mengintegrasikan budaya Indonesia, mengintegrasikan nasionalisme Indonesia ke dalam kehidupan mereka, yang mereka memang tidak biasa. Banyak kecanggungan di sana sini. Ikhwati al-hibba'i rahimakumullah. Sudah 80 tahun kita merdeka. Tapi apa yang kita lihat saat ini, fakta dan realitanya yang ada di sekitar kita, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita, yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita rasakan sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan? Satu, merajalelanya maksiat seperti perdukunan, narkoba, minuman keras, perzinahan, judi, dan sebagainya. Itu dalam masalah pakaian. Ini yang paling lucu ini dalam masalah Agustusan. Selama ini mereka ya cuek-cuek saja. Tetapi tahun-tahun ini mereka mendadak nasionalisme banget. Mendadak NKRI, mendadak cinta Indonesia, mendadak cinta budaya Indonesia, mendadak hubul waton minal iman. Dan ternyata upacara-upacara bendera sudah mulai mereka lakukan. Kemudian nyanyi Indonesia Raya dengan sikap sempurna sudah mereka lakukan. Dan baru-baru ini ada yang lucu lagi, yaitu melakukannya di masjid. Ini contoh kebingungan mereka dalam mengintegrasikan Islam dan nasionalisme. Ya jadinya seperti ini upacaranya di dalam masjid. Di dalam masjid. Masjidnya juga banyak foto-foto Habib ya. Istilahnya di mana? Jadi mengibarkan bendera walaupun cuma di tangan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian hormat bendera, tetapi pakaiannya masih Yaman, ya baguslah. Tidak mau di lapangan terbuka menggunakan pakaian biasa atau pakaian adat. Ya adatnya juga bingung, adat mana ini? Ya akhirnya ya adat Yaman pastinya. Karena mereka tidak mau meninggalkan tradisi leluhurnya. Ya memang itu berat. Jadi suatu saat akan kita dapati nanti salah satu pakaian yang akan muncul di upacara kemerdekaan RI adalah pakaian Yaman. Jadi ada Sunda, Batak, Jawa, Kalimantan. Maka deretan berikutnya adalah inilah dari Yaman. Suku Ba'lawi ya. Jubah, udang-udang, ya nggak apa-apa sih. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya mengenai Habib-Habib Ba'lawi ini sudah mulai mencintai NKRI. Yang dulunya ini mereka itu kan nggak pernah ya kelihatan merayakan upacara bendera merah putih.
Tapi ya akhir-akhir ini mereka merayakan teman-teman. Karena apa? Karena adanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini teman-teman. Mereka itu sudah mulai kelabakan. Wah kalau begini nih kita ini bisa habis gitu ya. Sudah tidak dipercaya lagi oleh umat. Nah sekarang nggak apa-apa lah ya. Ya kemungkinan mereka ini sudah mentok, sudah terbongkar kedoknya. Ya udahlah mereka lakukan saja. Tapi malah melakukan upacara di dalam masjid. Kalau kita lihat komentar para netizen nih, semenjak kapan ini klan Ba'lawi ini melakukan ya upacara bendera merah putih? Ya sejak itu tesnya Kiai Imad. Mereka nggak bisa berkata apa-apa lagi teman-teman. Disuruh membuktikan ya nggak bisa, nggak terbukti gitu ya. Tapi kalau saya dengarkan yaitu ceramah dari yang disampaikan oleh Pak Taufik Assegaf tadi teman-teman ya. Itu menjajah ya. Yang menjajah itu siapa ya? Dia sendiri yang menjajah kelompoknya, yaitu menjajah spiritual dan perbudakan. Jadi kaum muslimin ini dijajah melalui ya seperti itu doktrin-doktrin mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Demi apa? Demi kepentingan mereka. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.